Ibu Mei, pelayanan kesehatan tradisional seakan bebas berpraktek dan masyarakat yang jangan sampai jadi korban kan, karena yang seharusnya tidak boleh invasif malah dengan leluasa masyarakat percayakan dokternya atau pengobatnya untuk invasif. Jadi apa tindakannya, Bu? Oke, jadi untuk Hatra jelas, Hatra itu bukan pengobat, tapi penyehat tradisional. Jadi kalau misalkan kita pergi ke ya orang yang namanya pengobat tradisional, dia ngakunya pengobat tradisional tapi nggak punya D3. Lalu dia mengatakan bukan pengobat, tapi bukan penyehat. pengobat, dia mendapat wangsit dari gunung sebelah mana atau ilmu keturunan menyobati penyakit kanker. Itu ilegal ya, Bu? Iya, ilegal. Itu kalau penyehat itu salah yang tradisional. praktek atau salah yang percaya sih sebenarnya? Dua-duanya. Yang mesti nangkep siapa, Bu? Yang mesti nangkep siapa? Ya, yang nangkep Dinas Kesehatan bersama dengan aparat tentunya. Nah, banyak orang salah ngerti selama ini, dikira yang tanggung jawab itu Kemenkes. Nah, padahal Kemenkes itu kan yang membuat aturannya, di mana pelaksanaannya harus supervisi dan monitoring adalah pihak yang mengeluarkan izinnya. Nah, jadi memang nggak mungkin izin itu dari Kemenkes, kan nggak mungkin. Jadi peraturannya ada di Kemenkes, didelegasikan ke Dinas Kesehatan, baik provinsi, tapi provinsi kalau untuk izinnya dari kabupaten kota. Jadi izinnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kalau di DKI nggak ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kan adanya Sudin. Suku Dinas Kesehatan. Nah, kemudian yang tadi dikatakan penyehat tradisional apa buktinya? Dia punya STPT, surat terdaftar penyehat tradisional. Dan itu ada nomornya dan itu harus tercantum di papan. Paling tidak cari itulah ya, Bu ya. Ada papannya, papan untuk dia tempat praktek di mana. Bu, kalau bekam termasuk apa tuh, Bu? Nah, kebetulan bekam itu kan dia awalnya Hatra, tapi karena di ketentuan bahwa Hatra itu tidak boleh invasif, jadi dia masuknya komplementer. Nah, yang kedua ya, bekam itu ya? Ya, karena dia dilukai kan. Ada bekam yang didarahin ya, keluarin pendarahan ya. Kecuali kalau bekam yang nggak pakai dilukai. Cuma kop-kopan doang. Kop-kopan. Nah, kop-kopan itu masih masuk Hatra. Masuk Hatra. Nah, kalau sudah didarahi, itu memang termasuk komplementer. Dan itu kita harapkan minimal D3. Nah, oleh karena itu kami juga memang kami tidak akan langsung mematikan. Tapi yang sudah punya izin, kalau dia Hatra tidak boleh invasif. Yang jelas itu. Kalau ada bekam dia melukai, dia punya izin Hatra ya nggak boleh. Karena Hatra itu jelas-jelas tidak ada invasif. Kemudian yang bekam yang untuk masuk komplementer itu juga akan kami atur dengan Permendes yang sedang kami susun. Tapi besok juga kami undang itu, kebetulan pertemuan besok itu kami mengundang supaya masing-masing pelayanan komplementer itu menyampaikan apa sih pohon keilmuannya gitu loh. Baik Bu, kita hargai kalau memang sudah dimulai oleh Kementerian Kesehatan. Tapi dari laporan sejauh ini Ibu ya, apa saja yang sudah ditertibkan yang merupakan laporan dari berbagai dinas kesehatan di seluruh daerah? Nah, pada waktu bulan Februari yang lalu baru saja itu kami membuat Bu Menteri membuat surat edaran ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk disampaikan. Ditanggapi tidak ya Bu surat edaran itu oleh Dinas Kesehatan? Ditanggapi dalam bentuk? Dalam bentuk mereka melakukan sidak-sidak. Sudah banyak yang dilakukan sidak, jadi termasuk kalau di Jakarta Kementerian Kesehatan puas tidak dengan hasil sidaknya? Memang belum sepenuhnya semua provinsi melakukannya, sehingga kami memang mengingatkan lagi, jadi ada sosialisasi, tapi sementara ini, jadi yang untuk seperti panti yang kemarin sirofraksi ditangkap itu kan dia izinnya panti. Kalau panti itu hanya Hatra. Dan pijat-pijat senang kasih jamu, tapi nggak boleh orang berobat. Boleh. Dan satu lagi tidak boleh ada alat kesehatan di sana. Nah, nggak boleh ada tensi meter. Tidak ada alat kesehatan di sana, jadi tidak ada alat ngecek gula. Tapi kenapa kiropraksi ini mendapat perhatian kan karena sudah ada yang meninggal ya Bu ya. Nah, ini bagaimana kita melindungi masyarakat kita untuk bijak dan penuh pengetahuan dalam memilih, sementara masyarakat kita bagaimanapun juga harus dipandu kan Bu? Iya benar. Jadi memang perlu media membantu media membantu supaya masyarakat itu tahu bahwa yang namanya tradisional itu yang sudah legal atau sudah diakui oleh Kemenkes itu adalah baru herbal dan akupunktur. Nah itu dengerin, baru herbal dan akupunktur. Itu disebut dengan kemitraan dengan Kemkes. Jadi itu komplementer. Sedangkan yang penyehat tradisional itu seperti pijat, jamu yang sifatnya promotif, bukan untuk menyembuhkan diabetes, pengobatan, bukan untuk menyembuhkan kolesterol. Kemudian yang lainnya sedang kami atur,
insya Allah sesegera mungkin bisa keluar baik. peraturannya. Kalau yang kita lihat ya Bu Mei ya, banyak sekali kan iklan-iklan ya, para pengobat atau penyembuh ya tadi ya. Padahal sebetulnya dia hatra. Iya, yang soal misalnya promosi bisa menyembuhkan kanker dan sebagainya. Iklan itu kan sudah jelas siapa-siapanya karena mereka memang pasang iklan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kalau misalnya dinas kesehatannya pun tidak bergerak misalnya di satu daerah? Jadi untuk iklan sebetulnya untuk hatra tidak boleh beriklan. Tapi mereka beriklan lah Tapi ya. mereka beriklan, jadi pengawasannya yang perlu. Memang kami juga karena selama ini pengawas-pengawas itu harusnya kan dibantu dengan PPNS. PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil. Jadi kalau pengawasan dilakukan oleh dinas, tenaga pengawas, tapi kalau sudah bau-bau kriminal harus dengan penyidik gitu kan. Jadi penyidik bersama kepolisian tentunya. Kemudian kami juga untuk iklan itu Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan ke KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia udah disampaikan juga. Ya mudah-mudahan KPI juga tidak lanjutnya juga responnya juga bagus mudah-mudahan, tapi sampai sekarang kan belum biasanya ya. mungkin di media cetak juga ya, bukan hanya di kemudian untuk iklan-iklan pelayanan kesehatan itu sudah ada Permenkesnya, yaitu 1787 tahun 2010. Di sana ada tata cara iklan untuk pelayanan itu yang boleh seperti apa. Jadi tidak boleh membangga-banggakan diri, kemudian menyalahkan pelayanan yang lain, itu ada di sana. Baik. Jadi karena memang dokter pun sebenarnya secara etika itu kan tidak boleh berpraktek kecuali pasang plang ya. Barangkali yang ingin saya tambahkan adalah kita ini memberikan pengetahuan seperti ini bukan untuk mematikan profesi orang. Kita bukan untuk mempersulit. Kok kita niatnya pengen menolong masyarakat kan para dukun atau boleh dibilang para terapis atau para pengobat tradisional kan udah dekat di hati rakyat. Kok sepertinya kayak kita dicabut gitu loh ya. Maaf sebetulnya bukan. Karena gini loh Vi, kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2016 sudah ya. Nah, jangan sampai Indonesia dikenal sebagai negara yang masih membiarkan ada dukun sembur. Dan kita baru ribut kalau udah ada kejadian, ada yang meninggal. Malu kan? Apalagi disembur kan dari mulutnya. Nah, ya itu teknik aja sih sebetulnya. Bisa juga digilas-gilas gitu. Semua masuk ke sana. Nah, tetapi yang lebih penting adalah justru mereka tertawa itu pada bahaya ya. Bahaya banget. Jadi kita justru ingin meningkatkan harkat para pengobat tradisional ini. Yuk sekolah lagi yuk, atau untuk jadi D3. Atau kalau buat yang udah terlanjur dan udah tua, ya udah kita memberikan kursus-kursus, kita memberikan peningkatan mutu. Tolong yang kayak gini updating itu diikutin. Sebab nanti tahun 2020 maka harus ketika D3 semua. Harus D3 semua. Jangan-jangan mungkin para pengobat atau penyiar tradisionalnya tidak tahu bahwa memang harus ada peningkatan mutu. Mungkin sosialisasinya tidak sampai kali ya Bu Mei ya, bahwa mereka dituntut untuk meningkatkan mutu. Sosialisasinya kita lewat asosiasi-asosiasi. Jadi profesi-profesi. Itu kalau tergabung di asosiasi, kalau tidak tergabung namanya liar, prakteknya aja liar. Nah, itu yang bahaya. Kalau yang nggak liar itu ada asosiasinya. Dan asosiasinya itu sudah disampaikan dan kami terus-terusan menyampaikan bahwa tenaga kesehatan non D3 itu harus 2020 menjadi D3. Baik. Nah, Dokter Tan ini terakhir ya. Ntar dulu, saya mau nanya dulu kepada Bu Juliana nih. Karena sekarang ini banyak sekali akupuntur yang agak aneh-aneh nyeleneh. Misalnya karena bukan muhrimnya. Jadi jarumnya masuk lewat baju. Baru ya? Metode jarumnya masuk lewat kerudung. Udah gitu nggak boleh dibuka ceritanya, nggak boleh langsung kena kulit, misal karena aturan agama. Bagaimana Paksi melihat hal ini, Ibu? Saya kira itu memang sudah melanggar. Itu melanggar ya? Sudah melanggar. Jadi kalau Bapak Ibu ditusuk jarum lalu kemudian nggak boleh buka baju tapi lewat baju jangan mau. Artinya pasti ilegal. Karena kita sedangkan buka aja ini mesti pakai alkohol 70%. Betul. Bagaimana jadi tindakan aseptik dengan antiseptik tidak dilakukan. Lalu bagaimana dengan sekte-sekte baru akupuntur Jepang, akupuntur Korea? Nah itu pun karena itu harus semua melalui uji kompetensi ya. Ya hati-hati deh ya, jangan mau ya ditusuk kalau lewat baju ya berarti ya. Dan satu lagi Bu Vivi, mungkin jangan percaya dengan orang luar karena orang luar yang melakukan luar negeri, orang asing, yang kasih pelatihan. Tenaga kesehatan asing tuh
tidak boleh memberikan pelayanan di Indonesia ini. Ya, mereka Dan tidak mereka- boleh praktek di sini. Kalau toh mereka praktek dan itu mereka berarti pun illegal. yang diizinkan di sini tenaga kesehatan loh ya, tenaga kesehatan asing itu hanya yang ahli teknologi atau dia memang ada misalnya dia ada alat tertentu yang harus diberikan. Oke, baik. Nah, Kita harus closing ya. Baik, kalau gitu mohon maaf Ibu-ibu, banyak sekali yang harus dibahas untuk membekali masyarakat kita agar hati-hati kalau memilih pelayanan kesehatan yang tradisional. Ibu Menarwati, Ibu Julia, dan Dr. Tan, terima kasih telah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia. Semua yang baik harus benar dan semua yang benar harus baik. Oke, baik ya pemirsa. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam dialog kali ini. Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali.